Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube channel Dua Putra 81 mengabarkan dari pemukiman transmigrasi UPT Sepunggur, Kalimantan Utara, Indonesia. Pada kesempatan video kali ini mengabarkan Dua Putra 81 mengabarkan dari lahan pinjam pakai Mas Muslim. Dan pada saat ini Pak Hasim tepat berada di batas antara Pak Hasim dan Mas Muslim. Nah, ini tanggul batas yang ada di tengah. Ini adalah masih masuk lahan Pak Hasim ya, dan juga paretnya ini. Paret pun ini ikut Pak Hasim ke sini karena Pak Hasim nah ini batasnya ini. Ini batasnya, pas batas ini. Batas 35 dari sana ya, dari ujung sana. Dari ujung sana 35 ke sini. Nah, ke sana 50 meter. Jadi paret ini pun Pak Hasim yang buat saat itu bersama Pak RT dan Bapak Irfani. Jadi punya Mas Muslim yang ini sebelah sini. Ini tanggulnya pun yang batas dari tetangga sebelah punya Bapak Ustadz ini masih kecil seperti ini ya, rendah seperti ini. Nah, ini lokasi yang saat itu ditanami daun bawang yang terkena musibah ya Mas Muslim. Aduh, kena apa ya, sedikit kena racun rumput, tetapi tidak bisa pulih, banyak yang busuk, jadi akhirnya habis ya. Masih ada sisa, ada sisa juga beberapa karung. Ada yang tertanam juga di tempat Pak Hasim, ada beberapa kilo di sana ya. Dan juga di tempat Mbah Haris, dikasih ke Mbah Haris 2 karung di sana karena sudah posisinya sudah banyak yang busuk. Aduh. Nah, ini Pak Hasim ada di belakang semaiannya Mas Muslim, semaian Lombok. Jadi kita mau melihat tanggul Mas Muslim yang ada di pojok perbatasan bagian Bapak Tarmo ya. Ini ada di belakang Pak Hasim ini. Serai-serainya pun mulai hidup. Ini kayaknya serai kecil apa serai besar ini ya? Serai besar ya. Tapi kelihatannya kok mekar-mekar kayak serai kecil gitu. Nah, jadi ini batas tanggul perbatasan bersama Bapak Ustadz. Nah, ini batas kedua di sini. Di tengah ini ada paret juga di sini. 15 kali 50 ini batasnya di sini nih. Nah, ini patoknya. Batas 15. Nah, sebelah sini Mas Muslim juga yang mengolah. Yang perencanaan mau ditanami lombok sudah berapa gulut? 3 gulut setengah, 4 gulut tapi belum selesai. Ini langsung dari 50 meter nih, tapi sekarang tidak ada 50 meter karena sudah terpotong dengan paret. Ini di sini nih kayaknya nih ada tanda-tanda kah? Ada bekas-bekas longsor di situ. Hah? Kayaknya iya, Bah. Ada bekas-bekasnya longsor. Kita lihat bagian sini ya. Tanggul yang sebelah sini. Jadi perlu pembenahan tanggul ini Mas Muslim ini sebenarnya untuk menanggulangi air pasang. Dikarenakan Mas Muslim kepingin tanam lombok. Lombok ini tidak bisa terkena air pasang atau terendam ya. Mungkin kalau 1 malam masih bisa diatasi kemungkinan, tapi kalau sampai 3 malam, aduh sudahlah, kayaknya sulit untuk diatasi. Nah, ini sebagian sini. Nah, ini melengkung seperti ini. Tanggul ini baru satu sekrop saja ini di sini nih. Tapi ada tanggul lama ya, tanggul eksa dulu waktu cetak sawah, tetapi sudah kempes.
Oh, di sini sudah ditutup. Nah, ini batas jagungnya di sini. Nah, ini Pak Tarmo di sini, tanggulnya ini lumayan besar ya. Kalau di sini, ini punya Pak Tarmo. Nah, ini batas lagi Mas Muslim ya, Mas Muslim yang bikin tanggulnya. Masih terlihat rendah memang seperti ini. Masih tinggi yang belakang ya. Kalau belakang sudah tinggi, kalau yang tengah memang rendah. Jadi untuk mengantisipasi takutnya ada meluapan air dari sana, mana yang jebol di sini tempat Pak Tarmo, seperti kemarin pasang besar itu jebol daerah sana. Yang jebol di situ ya, di tempat Pak Tarmo, jadi meluap sampai ke sana air, sampai ke tempat Pak Hasim full air. Disinilah perlu ditambahkan lagi. Nah, ini kan masih rendah sekali ini. Gulutan ini apa, tanggul ini kan tanggul kecil dan pendek karena baru satu cangkul sepertinya ya ini ya. Jadi tetap kalau ada tanggul yang sebelah sana jebol tetap meluap air ke sini, pastinya seperti itu. Itulah perlunya tanggul kalau memang mau tanam cabai. Sedangkan tanaman daun bawang pun yang tahan air kalau sampai 3 hari walaupun tidak mati tetap tersendat pertumbuhannya ya. Apalagi kayak lombok. Nah, ini kecil seperti ini tetap loncat ya kalau pas ada air meluap, karena rendah sekali, masih satu cangkul baruan. Nah, ini harusnya kan rata itu. Ini masih rendah, yang tengah ini masih rendah, harusnya rata yang sebelah sana. Tuh, tanggulnya seperti itu punya Mas Muslim. Nah, ini yang 50 langsung red ke sana. Nah, sana lagi L ke sana, tempat sampai Pak Hasim sana. Kalau yang depan ini tinggi tetapi masih tetap agak loncat, walaupun besar ini ada yang loncat-loncat. Nah, ini tanggul kecil lah. Tidak ada satu jengkal pun. Pantas lah kalau ada air meluap loncat, karena baru satu jengkal. Tuh, tidak ada satu jengkal pun seperti ini. Jadi perlu penambahan, mungkin agak dalam lagi di sini atau tinggikan lagi supaya aman kalau ada tanggul. Mengantisipasi tanggul dari sini, luapan air dari Pak Tarmo ya. Pas di sudut Pak Hasim ini. Padahal ini masih berapa gulut lagi bisa ditanami, digulut berapa gulut, 5 gulut pun masih bisa sampai sono, jelas masih bisa. Nah, ini tanahnya empuk sekali, empuk. Nah, tanggul seperti ini jelaslah air masuk karena kecil ya. Nah, kemarin Mas Muslim sudah setengah hari kayaknya ini menambah tanggul yang ada di sini, dilebarkan lagi paretnya, tapi bisa didalamkan lagi juga, masih bisa didalamkan lagi ini. Kalau pas air mati seperti ini, air tidak pasang, bisa seperti ini, bisa didalamkan lagi. Ini kering ya, kering airnya, karena pas pada saat ini air kecil, belum mulai pasang besar lagi, jadi masih bisa didalamkan lagi tanah ini. Nah, yang sangat perlu ditambah di sini, ini harus, yang ini bagian depan sudah, ini harus ditambah lagi sampai lurus rata sama tanggul yang depan ya, pinggir parit. Nah, ini sudah ditanggul paret, kondisinya air surut, mulai pasang tapi masih kecil. Nah, ini sudah di sini Pak Hasim, batas lagi.
jret. Ini yang perlu ditambah, dan juga L lagi ke sana untuk mengantisipasi meluapnya air dari parit ini besar. Walaupun tanggul ini besar sekali tanggulnya nih, tapi masih kalau pas pasang besar seperti kemarin masih meluap tanggul ini sampai sana. Tempat Pak Hasim pun masih meluap, perlu ditambah-tambah seperti itu. Ini yang pojok sini harus ditebalkan kembali. Nah, Mas Muslim ini sudah menambahkan sama Pak Dasrun hari itu setengah hari di sini. Tanggul ini sudah ditambah, sudah ditanggul lagi, ditambah lagi tanggulnya sudah tinggi. Kalau yang ini, kalau tambahan seperti ini sudah tinggi sekali. Air sudah tinggi tanggul ini daripada jalannya. Karena kalau jalan sudah terendam, pasti tanggul ini terendam ya. Tapi kalau sudah ditambah seperti ini tambahnya ada 50 meter ini. 50 meter, 50 cm. Oh, hampir 50 cm tambahannya sudah. Sampai sini. Nah, kemarin punya Pak Hasim pun meluap di sini. Kalau pas besar air, makanya ini Pak Hasim sudah menggali di sini sampai sana, tapi belum terlaksana. Baru berapa meter saja. Ini aku mengambil dari luar ya, aku ambil luar, aku kasih ke sini, tapi belum sampai sana. Tuh seperti itu. Nah, ini tengah lagi, ini pas batas Pak Hasim lagi di sini, sampai sini lagi. Nah, ini lokasi. Nah, ini bisa diinjak sudah ini. Oh, sudah kering. Tambahan kemarin waktu meluap, pas meluap di sini. Air dari sana. Wes, nabrak tanaman, tercabut semua tanaman-tanaman Pak Hasim. Banyak kerjaan jadi belum sempat, tambah terus belum sempat ya. Nah, ini lokasi yang ditanami daun bawang Mas Muslim saat itu. Memang belum rezekinya, jadi belum bisa menikmati hasil jerih payahnya Mas Muslim. Jadi pada saat ini Mas Muslim ini sudah dikecrik kembali, dikecrik ulang, ditinggikan lagi mungkin atau seperti apa. Tanahnya ini bagus sekali sebenarnya, tanahnya gembur, tapi bukan gambut murni ya, masih banyak masih tanah, tapi sudah gembur sekali. Terlihatannya mantap sekali. Kalau ndak ada pasang besar, memang di sini bagus sekali untuk tanaman cabai seperti itu. Kalau ndak ada air meluap. Kalau sudah bagian yang sana ini di batasan Pak Tarmo sama Mas Muslim ditambah lagi tinggi supaya air sampai tidak meluap lah, seperti itu. Ini sudah dapat berapa bedeng yang sudah dikecrik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oh, banyak sekali sudah yang sudah dikecrik kembali oleh Mas Muslim. Tinggal beberapa yang belum dikecrik kembali. Semangatnya sangat luar biasa sekali Mas Muslim. Walaupun belum ada penghasilan berusaha di bidang pertaniannya, belum menikmati hasilnya ya, belum banyak menikmati lah ya, sedikit-sedikit. Kemarin dibeli Pak Hasim 10 kilo ada, hari itu ada juga 10 kilo untuk tanam kembali Pak Hasim ya. Kita bagi-bagi rezeki. Dan pada saat ini beliau sudah tanam, sebenarnya yang Mas Muslim inginkan tanam cabai seperti ini, sudah mencoba menanam cabai dalam beberapa gulut ya, dikarenakan apa ya, saking semangatnya saking semangatnya, bibit masih kecil ditanam. Tetapi kalau cabai harus betul-betul dijaga dengan tanggulnya lah, kita otomatis seperti itu ya. Aduh. Karena sangat disayangkan, karena petani di sini sudah bukan
1 atau 2 orang yang sudah mengalami seperti itu. Sudah diprediksi, sudah prediksinya aman, tanam cabai lah. Nah, lagi bagus-bagusnya mulai berbunga, sudah mulai tumbuh bagus, subur, pasanglah besar, jadi hilang kalau cabai ini. Kalau daun bawang otomatis ada efeknya, tetapi masih bisa hidup lah, seperti punya Pak Hasim ini. Ini sisa-sisa terendam ya, tapi masih ada harapan. Tetapi tadi bibit 17 kilo Pak Hasim untuk sulam di sini karena habis diserang ulat. Jadi aku sulam kembali. Rumputnya pun oke. Mantap, rumputnya subur. Ini rumputnya setelah banjir, oh subur sekali. Setelah banjir ini tumbuh rumput subur sekali. Oke, nggak masalah, aman. Bisa dicabut. Kayak Mas Muslim tuh lagi kebingungan mengatasi rumput. Rumput dan rumput luar biasa. Ini sudah tanaman ya, berapa gulut? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulut sudah ditanami cabai ini. Nah, ini sawinya pun sudah mencoba menanam sawi di sini nih. Tetapi nah, ini perlu di apa ini? Dikocor dengan apa? Pupuk. Kemungkinan urea kah, supaya cepat langsung. Nah, seperti itu. Perlu pemupukan. Perlu dikocor dengan pupuk ini. Nah, yang sangat luar biasa sekali yaitu rumputnya. Nah, ini tanaman daun bawang ini yang berapa gulut? 3 gulut ini ya. Ini tanaman baru ya Mas ya, bukan yang bukan yang dulu, bukan kan? Yang dulu. Yang dulu kah? Iya. Yang baru mana? Tidak ada. Yang baru yang ini nih. Oh, 2 gulut ini. Ya. Habis dimakan apa? Ulat. Oh, makan ulat. 1 kilo bibit berapa kilo itu sudah? Pindahan dari sana ya. Pindahan yang dari bekas yang kena semprot itu kan? Bukan. Iya ya. Iya. 2 gulut. Habis juga makan ulat. Iya. Luar biasa. Jadi makanya beliau ini, Mas Muslim ini, kayak trauma sebenarnya ini. Tetapi kita tidak bisa seperti itu. Bertani ini butuh perjuangan, betul-betul butuh perjuangan. Harus sekarang mungkin gagal, mudah-mudahan dengan kegigihan dan semangatnya kedepannya bisa menikmati hasilnya lah, kan seperti itu. Tidak boleh menyerah. Seperti itu, bukankah seperti itu Mas Muslim? Iya. Iya. Nah, ini sebenarnya berapa gulut? Nah, kalau ini jarang-jarang ya, tapi sudah banyak. Enggak, ini habis juga ini. Oh, habis juga kena ulat. Astagfirullahaladzim. Berarti sisa ulat ini ya. Oh iya. Sisa ulat sama banjir. Sama ya, banjirnya kan masih kelihatan lah. Kalau sisa banjirnya kan masih ada lah. Masih ada sisanya, pohonnya masih ada. Tapi kalau ulat bersih. Nah, ini 1 gulut ini bisa dipecahkan kembali ya Mas Muslim ya. Bisa dipisahkan kembali, ditanam kembali. Lah, ini besar-besar ini subur ini. 1, ini 2, 3. Nah, lomboknya bisa juga hidup. Ini lombok yang dari Sulawesi apa dari mana nih Mas? SP9. Jauh sekali Sulawesi. Atau dari Tanjung Selor? Iya. Dari Tanjung Selor ya? Iya. Oh, yang dari SP habis. Nah, ini seperti ini habis kena banjir juga kuning. Tetapi kalau lombok kalau sudah besar seperti ini kan harusnya Nah, ini kan terendam kemarin kan nggak sampai sini, nggak sampai atas, tapi tetap ada daun yang kuning. Kita kalau mau di dolomit lagi bisa hidup kembali, tapi masih aman kembali. Ini masih aman, kehidupannya masih aman di atas. sudah berkembang itu. Sudah berbunga ya, sudah mulai bunga. Gimana kira-kira, masih semangat Mas Muslim dengan menyikapi atau mengalami halangan rintangan bertani di Kalimantan Utara ini, tentunya khususnya di
transmigrasi UPT Sepunggur Kalimantan Utara ini. Iya. Banyak tantangan sekali ya Banyak Mas ya. tantangan. Luar biasa ya Iya. tantangannya ya. Dari segi hama, Terus airnya. yang tidak bisa diprediksi, kita tidak bisa diprediksi. Oke, kalau kan tanggulnya perlu besar ya, betul, memang tanggul perlu besar. Sedangkan kemarin punya Bapak siapa? Pak Muslimin ya kan. Iya. Tanggul sudah Udah gede tuh. gede seperti itu, tanggul alat Gede, tinggi lagi. tinggi. Aja Itu pun masih sempat loncat kan seperti itu. Tapi kalau loncat, kalau hanya loncat, itu kan loncat itu kan air sudah penuh kan seperti itu, hampir surut kan seperti itu ya. Kalau air loncat, kalau memang tanggulnya sudah tinggi, kan itu air loncat karena sudah hampir surut. Jadi nggak sempat merendam semua yang ada di dalam. Kalau hanya loncat kan seperti itu ya Mas ya. Kalau hanya loncat. Tetapi beda lagi kalau sampai jebol ya Mas ya. Nah, kalau sampai jebol, nah ini bisa terendam semua seperti itu. Kalau loncat itu masih kondisi masih aman ya Mas ya. Paling kalau loncat kan paling rata bedengan saja, belum sampai atas sampai nutupi tanaman kan seperti itu ya Mas ya. Oke. Jadi Mas Muslim gimana untuk ini, kan rencana Mas Muslim tanam lombok. Jadi gimana untuk mengatasi tanggul yang ada di sana ini? Untuk mengantisipasi, terpaksa harus nambah tanggul itu. Nambah tanggul ya. Ditinggikan. Ya agak lebaran dikit tuh. Digedein ya. Bukan digedein, maksudnya apa? Tambahan tanggulnya itu agak lebar dikit gitu. Oh, taruh tambah ditinggikan agak tinggi lebar tinggi gitu ya. Iya. Oke. Jadi yang perlu ditambah itu yang depan atau yang samping itu aja Mas? Kayaknya sih yang depan, yang itu tinggal sedikit aja ya. Tinggal berapa itu? 10-an meter. 10-an meter yang belum ditambah. Iya, yang harus ditambah. Terus yang ini kayaknya harus perlu lebih tinggi nih. Yang mana? Yang batas sama Pak Tarmo sana? Iya, Pak Tarmo itu harus besar sama tinggi itu. Soalnya takutnya kan di sana ntar jebol lagi. Di tempat Pak Tarmo ya. Iya. Itulah betul. Karena di tempat Pak Tarmo ini tanggulnya yang bagian belakang ini agak kecil ya Mas ya. Iya. Tendangan air dari sana, dari luar sampai dari tempat Pak Madrim agak laju kan seperti itu. Jadi harus kita mengantisipasinya. Di tempat Mas Muslim sendiri ada tanggul besar lah, intinya otomatis seperti itu, besar dan tinggi tentunya seperti itu. Jadi kapan mau dikerja Mas? Ntar ini gulutan selesai dulu baru tanggul. Gulutan selesai? Iya. Selesai berapa bedeng lagi tuh? 3 bedeng lagi. 3 bedeng lagi. Iya. Nanti air besar lagi. Pas ini air kecil sebenarnya ini. Iya, harusnya ya. Harusnya. Cuman kan alatnya kan alat minjem. Cangkul lah. Pakai sekrop lah. Kalau pakai lempak kan enak. Kalau pakai lempak enak ya. Terus tenaga nggak begitu terkuras. Betul sekali. Oke Mas. Tapi tentunya semangat ya Mas ya. Iya. Walaupun belum menikmati hasilnya yang kita inginkan atau kita harapkan ya berakit-rakit ke hulu lah dulu. Berakit-rakit ke hulu ya Mas ya. Senang ntar kemudian. Oh seperti itu. Oke mantap. Jos. Baik sahabat Putra 81, jadi itulah cerita kita bersama Mas Muslim dan di lahan pinjam pakai Mas Muslim. Nah ini sudah lombok juga, belakang itu lombok ya. Ini lombok besar semua yang sudah ditanam. Nah ini bedengannya atau bedengannya. Kok bedengan? Apa namanya? Semian. Nah sawinya pun sudah seperti ini, banyak yang karena habis terendam masih banyak yang busuk ya. Jadi setelah ini bagaimana, mau nyemai lagi kan Mas? Iya. Nyemai apa lagi? Sawi lagi? Sawi sama lombok ya.
Nah ini di sini, nah ini kelihatan lomboknya pada gundul-gundul ini. Kering karena kena pasang kemarin. Itulah tantangan kita di sini bertani. Sebenarnya kalau enggak kena pasang tanahnya bagus sekali ya Mas ya. Empuk, gembur loh. Ini ntar ditolomit dulu lagi. Dolomit lagi ya. Iya. Karena habis terendam kan harus pH pastinya turun kembali. Iya. Asam. Asam. Itu yang sana sawi juga. Sawi tuh. Sawi ya. Lomboknya belum. Gimana sampai mana tadi Mas? Sampai Jakarta. Sampai Jakarta ya Mas ya. Mungkin cukup begitu ya Mas ya, Mas Muslim ya. Iya. Tapi intinya pada intinya Mas Muslim tetap semangat ya. Harus ya. Harus semangat. Ya. Tetap optimis. Iya. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Nah, cocok. Kita kesandung. Nanti kalau ke belakang nanti bisa kesandung kita ya Mas ya. Kalau kita menatap melihat ke depan terus, jadi kan kita bisa berjalan dengan lurus gitu. Oke lah. Jadi edisi pada saat ini kita memperlihatkan bagaimana perjuangan petani-petani kita yang ada di transmigrasi Sepunggur ini, Kalimantan Utara, dengan adanya pasang surut, pertanian pasang surut seperti ini, kendala-kendala yang dihadapi yaitu tetap dari segi air pasang ya. Harus kerja keras menanggul, tetapi betul kita harus bisa menanggulangi atau bikin tanggul yang besar. Tetapi kita intinya kan kalau mau bertani kan sebenarnya kita yang dicari kita hasilnya, tetapi kalau belum maksudnya kayak Mas Muslim kemarin seperti ini, kalau sudah ada tanaman, sudah berjalan, lomboknya sudah yang direncanakan Mas Muslim seperti ini kemarin, lombok sudah ada ditanami semua sampai sana, sudah agak hidup. Jadi Mas Muslim mau nyicil tanah pembuatan tanggul karena sudah ada tanaman. Jadi seperti itu rancangannya Mas Muslim seperti itu, tetapi belum apa-apa, masih dalam bedengan atau semean, sudah terendam jadi selesai. Jadi harus tanggul dahulu yang didahulukan. Padahal sudah ada tanggul, ini tanggul, di sana tanggul, tetapi karena besarnya kemarin belum ditutup, dan ini kan udah ditutup. Samping ini tidak ditutup, masih ada paret ke sana los, di depan pun masih ada paret los. Jadi tetap air luasa dengan kemana-mana. Oke Mas Bro, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau yang kurang berkenan. Saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.